Tak butuh waktu lama, Like Ann pun berhasil menemukan Miss Hour, ibu kandung dari Michael. Mereka pun berbincang-bincang untuk mengadopsi Michael. Like Ann berkata pada Miss Hour, sampai kapanpun Miss Hour akan tetap menjadi ibunya, dan dia boleh menemukan kapanpun dia mau. Sesampainya di rumah, mereka pun mengabari Michael bahwa Sean dan Like Ann akan menjadi wali yang sah untuk Michael. Pada saat ia ditanya apakah Michael mau menjadi bagian dari keluarga ini, Michael pun menjawab, Kinda thought I already was. Michael yang dulunya adalah seorang gelandangan, kini ia telah memiliki identitas di keluarga baru dan tempat tinggal. Dan pada suatu ketika, Michael dan SG berniat pergi ke toko mainan untuk membeli sebuah video game. Dan saat perjalanan mereka mengalami tragedi kecelakaan. Untungnya Michael sempat refleks menahan SG, sehingga ia hanya mengalami luka ringan pada tubuhnya. Di hari-hari berikutnya, sesi latihan football pun dimulai kembali. Dan seperti biasanya, Michael masih belum bisa mengikuti jalannya permainan dan membuat guru olahraganya sangat kesal. Melihat hal itu terjadi, Like Ann pun menghampiri dan menjelaskan bahwa ia harus melindungi rekan setimnya. Like Ann mengajari Michael dan mensimulasikan bagaimana Michael melindungi dirinya dan juga SG. Di sini, Michael menemukan orang yang tepat untuk mengajarinya. Oleh karena itu, bakat Michael keluar dan menjadi MVP dengan gaya pertahanannya dalam latihannya itu. Dari kondisi Michael, kita dapat melihat bahwa tidak ada anak yang bodoh atau gagal. Yang ada hanya anak yang belum diketahui tentang bakat potensinya. Singkat cerita, hari pertandingan melawan sekolah lain pun tiba. Pada awalnya, Michael dan tim mengalami tekanan mental dari tim musuh dan selalu kalah dalam taktik permainan. Akibatnya, mereka mengalami ketertinggalan angka. Walaupun mendapatkan tekanan verbal dan fisik, Michael pun tidak pernah merasa marah dan selalu positif. This young man plays for my team. My team, and I will defend him like he's my own son. Pada saat di tengah-tengah pertandingannya, dia mendapatkan tempo permainannya dan berhasil menjadi defender yang membuat lawannya menjadi kewalahan menghadapi badan besarnya. Michael beserta tim yang berhasil mengembalikan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat bagus. Pada keesokan harinya, rekamannya yang diambil oleh SG disebar di berbagai klub football perguruan tinggi. Mereka yang melihat kemampuan Michael tertarik untuk mendatangkannya untuk bergabung ke dalam tim mereka. Di suatu hari, pada sesi latihan pun dipenuhi oleh pelatih dari berbagai tim perguruan tinggi yang ingin melihat langsung bagaimana aksi Michael saat bermain. Pada saat Michael melakukan aksinya di hadapan mereka semua, Michael pun mencuri perhatian dan menjadi rebutan pelatih yang hadir di sana. Kesempatan Michael untuk mendapatkan beasiswa ke universitas sebenarnya sangat-sangat mudah ia dapatkan. Hal ini terbukti dengan adanya puluhan tawaran dari voicemail yang masuk ke telepon rumahnya. Akan tetapi, Like Ann akan menjadi sangat khawatir karena nilai akademi Michael yang masih di bawah standar. Sedangkan untuk mendapatkan beasiswa ke universitas, ia harus mencapai nilai di atas rata-rata. Untuk mendapatkan nilai yang baik, Like Ann pun menyewa guru private untuk mengajari Michael di rumahnya. Hari demi hari, karir Michael di sekolahnya semakin meningkat. Bahkan, dia pun berhasil membawa sekolahnya memenangkan kejuaraan football tingkat SMA. Michael pun semakin dicari beberapa universitas dan mendapatkan tawaran beasiswa.
Bahkan satu persatu dari mereka datang ke rumah untuk memberikan penawaran terbaik pada Michael dan juga SJ. Singkat cerita, berkat les private-nya di rumah, kemampuan akademik Michael pun mulai meningkat. Bahkan, keahliannya bermain football semakin diliput oleh berbagai media. Akan tetapi, Michael mendapatkan hambatan pada nilai akademisnya. Ada satu mata pelajaran yang membuat Michael mendapatkan nilai D, sedangkan ia membutuhkan nilai B untuk nilai kelulusannya. Like N pun berinisiatif berbicara langsung pada guru yang bersangkutan, dan guru itu memberikan tugas pada Michael untuk menuliskan sebuah paper demi menaikkan penilaiannya. Dengan bantuan guru private dan juga Shane, Michael akhirnya mendapatkan inspirasi untuk menulis, dan lewat tulisan yang bagus itu, akhirnya Michael berhasil mendapatkan nilai B. I think that's what the writer was saying, that you should hope for courage and try for honor. Akhirnya, Michael pun berhasil lulus dengan nilai yang cukup untuk mendapatkan beasiswa. Like N merasa sangat bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh Michael sampai saat ini. Sungguh tidak diduga bahwa Michael yang dulunya seorang gelandangan tidak memiliki arah tujuan mampu berhasil sampai sejauh ini. Dan itu semua berkat dukungan besar dari seorang Like N. Akan tetapi, keadaan seakan berubah saat Like N mendapatkan telepon dari NCAA, yang merupakan sebuah lembaga pengawasan yang ada di Amerika. Michael pun dipanggil ke ruangan dan diinvestigasi untuk ditanya tentang kebaikan keluarga angkatnya yang dicurigai mengambil keuntungan dari Michael. Ya, maklum aja sih, di saat karir Michael sedang meningkat, ada aja orang yang beranggapan bahwa keluarga Shane memanfaatkan keadaan itu. Yang padahal, Like N dan suaminya, Shane memberikan pakaian dan tempat tinggal. Bahkan, mereka pun memberikan mobil kepada Michael hanya untuk memastikan agar mereka masuk ke perguruan tinggi, yang dulunya adalah kampus Shane dan juga Like N. Karena saat ini Like N dan Shane juga menjadi donatur tetap untuk universitas tersebut, sehingga masuknya Michael ke kampus itu juga akan menguntungkan mereka berdua. Michael pun pergi dari ruangan itu, dan ia pun mempertanyakan kebaikan yang selama ini diberikan oleh Like N. Apakah Like N berikan untuk kepentingan mereka atau benar-benar tulus untuk menolong Michael? Di malam harinya, Michael berniat untuk tidak pulang ke rumah Like N. Ia pun pergi mencari ibu kandungnya yang merupakan seorang pecandu di lingkungan lamanya. Akan tetapi, bukannya bertemu sama ibu kandung Michael, ia malah bertemu dengan teman-teman lamanya. Mereka semua mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Like N dan juga Colin. Michael pun merasa tersinggung dan ia langsung mengancam mereka semua untuk berhenti membicarakan yang tidak-tidak untuk ibu dan adik angkatnya. Perkelahian antara Michael dan teman-temannya pun terjadi. Namun dengan postur badan besarnya, Michael bisa menghajar mereka semua dengan mudah. Pada keesokan harinya, Michael pun menelpon Like N, dan mereka pun bertemu untuk melakukan percakapan layaknya seorang ibu dan anak kandung. Dan masalah dengan pihak NCAA dapat diselesaikan ketika Michael berkata bahwa semua keluarga angkatnya kuliah di sana, dan karena itulah Michael pun ingin kuliah di tempat yang sama. Kebaikan hati Like N dan keluarganya mengantarkan Michael yang dulunya seorang gelandangan berasal dari lingkungan kumuh menjadi seorang yang punya masa depan yang cerah. Michael Ower, seorang anak yang dibesarkan tanpa ayah dan dipisahkan dari ibunya ketika ia masih kecil. Sempat keluar masuk panti asuhan, hidupnya dalam keterpurukan, dan diangkat derajatnya oleh seorang yang baik hati dan ikhlas membantu Michael. Dari Like N, kita bisa mengambil pelajaran bahwa rezeki yang kita dapat ada hak orang lain di dalamnya. Membantu seseorang juga harus dalam bentuk materi, akan tetapi bisa juga dilakukan dalam bentuk hal lain. Dan kini, Michael Ower adalah pemain football yang memiliki segudang penghargaan dan prestasi.
kisah Michael dan Like Ann diangkat menjadi sebuah buku dan film. Sebuah kisah nyata yang benar-benar menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik. Film pun tamat. Terima kasih buat kalian semua. Sekian dan terima kasih dari Film In. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.